Halo guys, balik lagi bareng kami dalam channel Sahabat Hiburan Official. Timnas Indonesia resmi tiba di Jepang untuk menjalani laga terakhir menghadapi Samurai Biru dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan bahwa skuad Garuda tidak gentar menghadapi Jepang dalam laga pamungkas fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan sengit ini akan tersaji di Panasonic Stadium pada Selasa tanggal 10 Juni 2025. Keyakinan Patrick Kluivert ini bukan tanpa alasan, di mana Rizky Ridho dan kawan-kawan baru saja mencatatkan kemenangan penting 1-0 atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025 kemarin. Hasil positif ini tentu menjadi modal berharga untuk menantang raksasa Asia Timnas Jepang. Jepang sendiri sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menjadi pemuncak klasmen grup C dengan 20 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia juga telah mengamankan tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert memboyong sebanyak 26 pemain menuju Jepang yang akan bertanding pada 10 Juni mendatang. Dari 23 skuad inti yang diturunkan kemarin saat melawan Timnas Cina, ada satu pemain yang harus dicoret karena terkena akumulasi kartu kuning. Ia adalah Ivar Jenner, gelandang andalan FC Utrecht ini harus menepih dari skuad inti Timnas Indonesia. Sebagai gantinya tentu saja nama Marcelino akan kembali menempati pos utamanya sebagai pemain gelandang serang Timnas Indonesia. Nah, berikut merupakan daftar skuad Timnas Indonesia dalam laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Timnas Jepang. Di pos pemain penjaga gawang utama, yang pertama ada Emil Audero Mulyadi. Emil Audero sukses memberikan penampilan yang mengesankan dalam debutnya bersama Timnas Indonesia. Ia tampil cukup baik sehingga berhasil mengamankan mister gawang Indonesia dari gempuran para pemain Cina. Berkat penampilannya tersebut, Emil diproyeksi masih akan menjadi pilihan utama Patrick Kluivert dalam laga saat melawan Timnas Jepang nanti. Kemudian yang kedua ada Martin Paes dari FC Dallas. Setelah absen melawan Cina karena terkena akumulasi kartu kuning, pemain milik FC Dallas ini bisa kembali tampil membela Timnas Indonesia dalam laga pamungkas saat melawan Timnas Jepang nanti. Ia akan menjadi pelapis utama Emil Audero di bangku cadangan. Selanjutnya ada Hernando Aristariadi dari Persebaya Surabaya. Di tengah kerja keras menjalani persiapan untuk menjadi pilihan utama dalam skuad Timnas Indonesia dalam menghadapi Timnas Jepang nanti, Hernando justru mendapat penghargaan dari Liga 1 sebagai kiper lokal terbaik sepanjang musim 2024-2025 kemarin. Penghargaan ini tentu menjadi modal bagus bagi Nando untuk lebih percaya diri dan memotivasinya tampil lebih baik lagi bersama Timnas maupun Persebaya Surabaya di musim depan. Selanjutnya ada Nadeo Argawinata. Kiper andalan milik Borneo FC ini akan menjadi pelapis ketiga untuk Emil Audero di saat laga melawan Timnas Jepang nanti. Ia mengaku siap diturunkan jika mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Patrick Kluivert. Sejauh ini, Nadeo juga tampil cukup baik di Liga 1 musim ini dan menjadi tembok kokoh pertahanan dari Borneo FC. Selanjutnya di lini pertahanan Timnas Indonesia yang pertama ada Kapten Jai Isis yang akan kembali memimpin skuad Garuda dalam laga kali ini. Pemain milik Venezia FC ini memiliki visi permainan yang sangat baik, kemampuan intercept dan tacklingnya juga sangat bagus, serta mampu mengorganisir lini belakang dengan sangat baik. Selanjutnya ada Rizky Ridho dari Persija Jakarta. Rizky Ridho kembali membuktikan bahwa dirinya pantas untuk menjadi pilihan utama di lini belakang Timnas Indonesia. Meski match fielders tersedia, namun penampilan Rizky Ridho yang konsisten menjadikannya tetap dipertahankan oleh pelatih Patrick Kluivert hingga menit terakhir. Rizky Ridho berpotensi bakal kembali menjadi starter dalam laga saat melawan Timnas Jepang nanti.
Selanjutnya ada Justin Hafner dari Molves U21. Pemain milik Molves U21 ini juga tampil cukup baik dalam menjaga lini pertahanan timnas Indonesia dari gempuran pemain timnas Cina. Justin Hafner diproyeksi masih akan menjadi starter dalam laga melawan Jepang nanti, mengingat pada penampilan kali ini ia aman dari kartu kuning. Selanjutnya adalah Max Hilgers. Meski mendapat panggilan dari timnas Indonesia, namun Patty Kluivert masih belum menurunkannya pada laga saat melawan timnas Cina kemarin. Meski demikian, Max diproyeksi bakal tampil pada saat laga menghadapi timnas Jepang nanti. Kemudian di sektor pemain tengah, yang pertama ada Tom Hye. Tom Hye menjadi pemain inti dan penyegar di lini tengah timnas Indonesia. Ia memiliki permainan yang tenang, cerdas, dan juga tahu persis kapan harus mengatur ritme permainan. Gaya permainannya terlihat sederhana namun efektif. Umpan-umpan yang diberikan Tom Hye sangat terukur. Ia juga memiliki visi permainan yang tajam dan jarang panik meski ditekan oleh lawan. Selanjutnya adalah Marcelino Ferdinand. Wonderkid timnas Indonesia ini diproyeksi bakal menjadi starter di laga melawan timnas Jepang nanti. Setelah sebelumnya harus absen di laga melawan Cina kemarin, namun Marcelino kini sudah tersedia dan siap memperkuat lini serang timnas Indonesia. Selanjutnya adalah Joy Pelupessy. Joy Pelupessy menjadi pemain baru di lini tengah timnas Indonesia. Aksinya saat debut bersama timnas Indonesia kemarin cukup berkesan untuk supporter timnas Indonesia. Ia adalah pemain gelandang yang tahu cara jaga ritme permainan, kuat dalam bertahan, dan jago dalam membantu serangan dari belakang. Dengan pengalamannya di Liga Eropa, Joy menjadi pemain yang penting untuk menjaga stabilitas lini tengah timnas Indonesia. Selanjutnya adalah Nathan Chow Aun. Gelandang bertahan milik Swansea City ini belum diturunkan oleh Patty Kluivert dan masih menjadi penghuni skuad cadangan pada laga saat melawan timnas Cina kemarin. Meski demikian, ia tetap masuk dalam skuad inti Patty Kluivert. Laga melawan timnas Jepang nanti, Nathan siap memberikan penampilan terbaiknya jika diberi percayaan oleh Patty Kluivert. Selanjutnya adalah Ivar Jenner. Gelandang serang milik FC Utrecht ini harus menepi dari skuad inti timnas Indonesia. Hal itu karena Ivar Jenner terkena akumulasi kartu setelah pada laga saat melawan timnas Cina kemarin, Ivar mendapat hadiah kartu kuning. Selanjutnya ada Ricky Kambuaya. Gelandang andalan milik Dewa United ini tampil cukup mengesankan pada laga saat melawan timnas Cina kemarin. Ricky bahkan tampil sebagai starter dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang. Bahkan gol semata wayang itu disebabkan oleh Ricky yang harus dilanggar oleh pemain Cina hingga menyebabkan tendangan penalti. Penampilan Ricky yang di luar dugaan tampil sangat baik membuatnya layak kembali menjadi starter dalam laga melawan timnas Jepang nanti. Selanjutnya ada Jakob Sayuri. Winger andalan Malut United ini memberikan penampilan yang memukau dalam laga saat melawan timnas Cina kemarin. Ia tampil mengamankan lini sayap kanan timnas Indonesia menggantikan Sadilwos yang absen karena cedera yang dialaminya. Jakob tampil cukup meyakinkan Patty Kluivert. Ia diproyeksi juga bakal menjadi starter di laga melawan timnas Jepang nanti. Selanjutnya adalah Kevin Dix. Tampil dari bangku cadangan, kehadirannya membuat sisi kanan pertahanan timnas Indonesia kembali solid. Kevin Dix beberapa kali sukses menghentikan serangan dari timnas Cina. Dengan performanya yang sedang on fire, Kevin Dix juga diprediksi bakal menjadi starter dalam laga melawan timnas Jepang nanti.
Selanjutnya ada Yance Sayuri. Yance Sayuri belum bisa debut bersama timnas Indonesia meski masuk dalam skuad inti Patty Kluivert. Rapatnya persaingan di sisi kiri timnas Indonesia membuat Yance masih mengamankan bangku cadangan. Melawan Jepang nanti, Patty Kluivert bisa saja akan memberikan Yance Sayuri kesempatan untuk bermain bersama timnas Garuda. Selanjutnya adalah Dean James. Sejak debut melawan timnas Australia pada Maret lalu, Dean James belum lagi dimainkan oleh Patty Kluivert. Bek asal klub Go Ahead Eagles tersebut harus menjadi penghangat bangku cadangan di dua laga selanjutnya, yaitu melawan Bahrain dan Tiongkok. Dean James harus bersaing dengan Kelvin Verdong untuk merebutkan posisi tersebut. Selanjutnya adalah Kelvin Verdong. Verdong merupakan pemain yang paling konsisten di timnas Indonesia. Ia menjadi amunisi yang selalu mencuri perhatian publik. Bek kiri milik NEC Nijmegen ini punya paket yang lengkap. Kuat dalam duel, memiliki kaki kiri yang akurat dan berani naik bantu serangan. Kemudian di lini sektor pemain depan, yang pertama ada Oli Romeni. Oli Romeni menjadi amunisi penting di lini depan timnas Indonesia. Debutnya bersama timnas Indonesia berlangsung impresif, di mana dalam dua pertandingan pertamanya Oli Romeni berhasil menciptakan 2 gol, termasuk gol kemenangan 1-0 atas timnas Bahrain yang menjaga asa Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pengalamannya di Liga Championship bersama Oxford United, Oli diharapkan bisa terus menjadi mesin gol untuk timnas Indonesia. Selanjutnya adalah Stefano Lillipali. Pemain berusia 36 tahun milik Borneo FC ini telah diberi kesempatan oleh Patty Kluivert untuk kembali tampil bersama timnas Indonesia dalam laga melawan timnas Cina kemarin. Namun Lillipali tidak punya banyak kesempatan sehingga kontribusinya kurang terlihat. Ketika punya momentum untuk membangun serangan, Lillipali justru kehilangan bola di penghujung laga. Selanjutnya adalah Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri tampil sebagai starter dalam laga melawan timnas Cina kemarin. Ia mampu tampil apik di sisi kanan serangan timnas Indonesia. Egy beberapa kali menembus pertahanan timnas Cina. Hanya saja pemain dari Dewa United ini selalu kehilangan momentum saat memberikan umpan terakhir kepada Oli Romeni. Selanjutnya adalah Beckham Putra. Pemain milik Persib Bandung ini akhirnya debut bersama timnas Indonesia meskipun tampil dari bangku cadangan. Meski sebagai pemain pengganti, namun Beckham sukses membuat permainan Indonesia lebih hidup. Ia sempat menyodorkan umpan matang kepada Oli Romeni, tetapi gagal membuahkan gol. Selanjutnya adalah Ramadan Sananta. Ramadan Sananta juga kembali tampil dari bangku cadangan untuk menggantikan Oli Romeni dalam sisa laga menghadapi timnas Cina kemarin. Sananta dikenal sebagai pemain yang memiliki insting tajam di dalam kotak penalti, agresif dalam duel udara dan tak gentar menghadapi bek-bek tangguh. Ia juga tak segan memberikan tekanan kepada pemain lawan yang menguasai bola. Selanjutnya adalah Rafael Struijk. Minimnya menit bermain di klubnya Brisbane Roar membuat nama Rafael Struijk kini hanya menempati bangku cadangan di dua laga timnas Indonesia. Rafael kalah saing dengan Oli Romeni dan Ramadan Sananta yang lebih banyak mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Laga melawan timnas Jepang nanti Rafael Struijk harus menunjukkan performa yang impresif jika ingin kembali masuk ke lapangan hijau untuk mengisi lini depan sebagai pos andalannya.